Oke, selamat malam mahasiswa semuanya. Hari ini Bu Endang akan menjelaskan tentang bab 7 ya. Jadi minggu keempat ini saya akan menjelaskan bab 7 dan bab 8 yang berisi bab 7-nya etika bisnis, dan nanti saya stop gitu ya biar tidak panjang videonya. Kemudian saya akan menjelaskan bab 8-nya yaitu tentang faktor X ya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya akan seperti biasa akan menjelaskan tentang apa tujuan dari pembelajaran di etika bisnis ini. Ya. Yang pertama adalah menjelaskan bagaimana menciptakan bisnis dengan etika baik. Tidak hanya memikirkan keuntungan semata. Jadi ketika kalian membuka sebuah usaha, membuka sebuah usaha atau bisnis, kalian langkah pertama adalah jangan mencari keuntungan semata, ya. Tapi kalian harus melihat situasi dan kondisi, apakah kalian nantinya akan bekerja itu mau menjatuhkan lawan, ataukah mungkin kalian mau mengambil jalan pintas, atau yang bagaimana ya. Nah, itu harus dipikirkan ya. Jadi kalian tetap apa yang harus dipikirkan, yaitu tetap bahwa kalian harus melakukan bisnis ini dengan beretika yang baik ya. Apa etika baik itu nanti akan dijelaskan di kemudian ya. Sekarang yang kedua adalah menjelaskan bagaimana menjalankan usaha untuk jangka panjang dengan menyiapkan segala hal yang terkait dengan etika, baik dari relasi internal maupun dari eksternal. Jadi ketika kalian nanti menjalankan usaha, itu sebaiknya untuk jangka panjang. Jangan cari jangka pendek, instan, habis itu sukses terus langsung tidak lagi gitu ya. Nah, itu sayang sekali. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah akan menjelaskan rahasia sukses dalam bentuk jangka panjang ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya sebagai pendahuluan ya. Menjadi wirausaha itu bukan jalan pintas untuk menjadi kaya ya. Karena apa? Kalian menjadi wirausaha tujuannya adalah untuk mencari kesuksesan, bukan untuk mencari kekayaan ya. Jadi menjadi wirausaha itu adalah sebuah perjuangan ya. Dan perjuangan itu tidak akan mengkhianati hasil. Kalau kalian sudah bekerja keras, ya pasti hasilnya akan lebih baik dibandingkan kalian hanya ongkang-ongkang kaki di rumah kayak gitu ya. Terus apapun yang dilakukan, kewirausahaan itu tidak dapat dibangun dalam tempo sekejap. Itu ya, apapun yang dilakukan. Jadi kalau seandainya, enggak kok Bu, itu tetangga saya buka usaha itu sudah langsung sukses, belum tentu ya. Di balik perjuangannya dia sukses itu bisa saja sudah berdarah-darah gitu ya. Nah, itu kita tidak tahu. Pasti orang yang akan dilihat adalah kesuksesannya. Oh, orang itu sukses padahal dulunya banting tulang, dulunya dia banting badan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, itu kan kita enggak tahu sebelumnya, ya seperti itu. Oke, jadi kalau Anda merasa telah berhasil dalam waktu singkat, periksalah kembali apakah fondasi usaha Anda sudah cukup kuat. Nah, ini diragukan. Ya, kalian sukses dalam dalam waktu singkat. Banyak sekali kan orang-orang sukses dalam waktu singkat gitu ya. Investasi singkat, tiba-tiba investasinya hilang. Hanya di awal-awal saja misalnya dapatnya. Oke, seperti itu. Jadi kalian harus melihat fondasi usahanya. Apakah sudah cukup kuat gitu ya. Kemudian periksa kembali apakah sukses yang Anda peroleh itu diraih dengan jujur dan halal. Ya, karena apa? Kejujuran dan sesuatu yang halal itu nanti akan sama dengan kalian menabur, itu nanti memanennya seperti apa. Ya, kalau kalian menabur dengan kebohongan, dengan licik gitu ya, dan ini adalah kalian bilang barang haram dibilang halal gitu ya. Nah, terus kemudian juga misalnya ini barang halal tapi kalian fitnah untuk orang itu jual barang haram misalnya kayak gitu, dibalik-balik gitu ya. Nah, itu sebenarnya tidak baik. Oke? Karena apa? Akan kembali pada diri sendiri. Itu sudah pasti, ya. Jadi apakah bisnis Anda real atau fiktif, spekulatif, atau ada pihak yang dirugikan, itu merupakan bagian dari etika bisnis yang baik. Ya, apakah Anda sudah memenuhi syarat-syarat dan kewajiban Anda? Kalau memang kalian harus ada bayar pajak, ya bayarlah pajak. Jadilah orang bijak untuk membayar pajak. Ya, ini pesan sponsornya. Ya, oke. Nah, ini sebagai pendahuluan. Ya. Nah, sekarang sebagian orang memilih bekerja keras dan membangun usaha dengan keringat dan air mata, ya. Namun sebagian orang ada yang mengambil dengan jalan pintas. Maka mereka yang mengambil dengan jalan pintas ini akan mengambil uang namun tidak pernah menyerahkan hasil pekerjaan yang
berkualitas, itu otomatis ya. Jadi kalau hanya orang sekedar ongkang-ongkang, terus kemudian menjanjikan sesuatu yang baik, menjanjikan sebuah bisnis yang bagus gitu ya, bisnisnya akan sukses gitu ya. Nah, itu sebenarnya pasti hasilnya tidak akan berkualitas ya. Entah itu produknya asal-asalan karena tadi kan dia tidak sungguh-sungguh menghasilkan sesuatu yang berkualitas ya, ataukah juga sekarang ini bilang ini apa namanya barangnya ini bagus gitu ya, tiba-tiba besok rusak karena hanya sekedar apa? Hanya dipoles saja. Sebenarnya kualitasnya memang buruk kayak gitu. Hanya dipoles kemudian ya sudah, kalau misalnya rusak ya sudah, itu tanggungan Anda. Nah, seperti itu. Nah, itu tidak boleh juga ya. Jadi itu tidak beretika. Ya. Kemudian mereka membuka usaha money games, pinjaman berantai yang saat ini banyak ya, pinjaman online, pinjol-pinjol itu, kemudian investasi palsu atau segala sesuatu yang menggiurkan namun merugikan banyak orang. Jadi harus hati-hati, kalian jangan mengambil jalan pintas. Karena bisa saja kalian nanti juga akan dipintas orang lain ya, ditikung orang lain seperti itu. Oke? Jadi mereka membuat armada penerbangan dengan tarif murah, namun mengorbankan keselamatan penumpang. Ini yang dilakukan ada beberapa penerbangan zaman lalu, ya kayak Adam Air gitu ya. Dia itu menekan sekali apa namanya perawatan pesawatnya. Pesawat lama-lama itu dia beli gitu ya, pesawat yang sudah lama. Terus kemudian sudah tidak layak. Terus kemudian pilotnya disuruh jam terbangnya tinggi gitu ya. Habis nganter maksudnya dari kota ke kota ya, misalnya dari Surabaya ke Jakarta, dia belum sempat istirahat langsung ngangkut lagi dari Jakarta ke Surabaya. Berikutnya lagi Surabaya ke Samarinda misalnya, diangkut lagi gitu terus. Jadi dalam satu hari dia itu terus-terusan. Nah, kan ada faktor kelelahan ya di sana. Nah, begitu dia melakukan apa namanya mengabaikan semuanya itu gitu ya. Nah, terus yang terjadi itu supaya apa? Dia menekan biaya supaya tarifnya murah. Ya, pada waktu dulu itu sebelum terjadi banyak kecelakaan dan sebelum pemerintah menerapkan bahwa nilai penerbangan minimal rupiahnya sekian, dulu itu berlomba-lomba. Kalian dulu saya pergi ke Jakarta, itu bisa saya enggak sampai 300 itu sudah PP. Zaman dulu itu. Ya, zaman sebelum pandemi dan sebelum terjadi kecelakaan-kecelakaan di dalam penerbangan. Itu 300.000 itu sudah sampai PP Jakarta. Ada lagi yang cuma 248, itu pun juga sudah sampai PP Jakarta. Benar-benar sangat dibuat tarifnya murah ya. Nah, terus kemudian dia laporannya apa? Keuntungannya besar. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya harga sahamnya naik gitu ya. Jadi di sini ada laporan keuangan yang tidak jujur. Ya, segala sesuatu yang dimulai tidak baik, hasilnya suatu saat akan tidak baik pula. Seperti itu, ya. Persis sama dengan apa yang kalian apa namanya inginkan ya. Jadi kalau kalian ingin tarif murah ya nanti kalian akan mendapatkan keuntungan yang murah juga. Kenapa? Ya akhirnya kalian kan menekan semuanya. Tapi ketika terjadi sesuatu yang seperti ini kejadiannya, ya Adam Air waktu itu menekan biayanya, terus dia mengejar penumpang banyak gitu ya. Terus kemudian dia menetapkan biayanya sangat apa namanya? Mereka tidak ingin memelihara cost, apalagi fixed cost, ya biar tetapnya dikurangi semua, supaya jumlah besar volume si penumpangnya banyak, harga tiketnya dimurahkan, tapi yang terjadi adalah apa? Menjamin keselamatan penumpangnya tidak ada. Ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi segala tindakan yang melawan hukum alam biasanya syarat dengan pelanggaran etika. Ya, salah satunya tadi itu. Oke. Ketika proses dipotong, cara instan ditempuh, persoalan-persoalan etika layak dipertanyakan. Sudah etiskah usaha saya? Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian misalnya punya bisnis gitu ya, nah bisnisnya itu kemudian kalian memakai jalan pintas gitu ya, akhirnya kalian memberikan dana di bawah tangan gitu ya kepada pejabat misalnya, terus kalian datang lagi mulai dari tingkat RT, RW, kemudian lurah, camat sampai wali kota, sampai kepala dinas di apa namanya pemerintah kota, itu kalian semua di salam tempeli gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalian sudah melanggar hukum alam. Harusnya kan kita usaha itu tidak boleh ada penyuapan, usaha itu kan tidak boleh ada apa ya sesuatu yang ilegal, kan tidak boleh. Nah, ketika kalian melanggar seperti itu atau kalian melakukan perlawanan hukum alam itu, maka suatu saat pasti kalian akan apa? Usahanya itu tidak melalui etika yang baik.
Ya, seperti itu. Jadi sekarang ini kalian saya ajari bagaimana kalian beretika dengan baik ketika nanti bisnis. Ya, jadi kewirausahaan yang tidak dilandasi dengan etika yang kuat juga berpotensi negatif, beresiko dan bisa membuat masa depan Anda tamat dalam sekejap. Itu yang sering saya sampaikan ya. Kalian kalau kalian tuh merasa menzolimi istilahnya ya, kalau di dalam bahasa saya, tapi kalau di dalam bahasa Indonesia itu apabila kalian memperlakukan seseorang tidak baik ya, di masa depan pun juga kalian akan diperlakukan dengan hal yang tidak baik juga. Ya, banyak kan film-film motivasi kalian dulu durhaka sama orang tua, ketika kalian punya anak ya pasti anak kalian juga akan durhaka pada kalian. Ya, seperti itu. Oke. Berikutnya, lebih baik tumbuh bertahap namun langgeng ya daripada terang dalam sekejap lalu mati dan meninggalkan aroma busuk. Nah, makanya ada pepatah yang mengatakan apa? Itu. Ya. Biasanya pepatahnya ada gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan apa? Nama. Ya, nah kalau namanya buruk, ya, dia akan menjadi pembicaraan banyak orang. Ya buruk, aromanya busuk tadi. Oh, bapak itu mati syukurin karena begini begini begitu. Nah, itu membuat meninggalkan aroma buruk seperti itu. Ya, aroma busuk. Nah, jadi mungkin Anda harus bersabar 5 tahun sebelum bisnis Anda benar-benar bersinar. Namun ia terus tumbuh. Jadi lebih baik apa? Keuntungan kalian sedikit tapi volumenya banyak, atau kalian merangkak pelan-pelan dengan kalian begitu ada apa namanya ada kenaikan ini, kenaikan jumlah customer dinaikkan lagi ya. Terus dinaikkan lagi pelan-pelan gitu ya, tapi dalam jumlah artinya kalian menyebarkan sekarang promosinya ke banyak orang sehingga kalian bermain di volumenya banyak ya, terus kemudian sedikit keuntungannya, itu akan lebih langgeng dibandingkan kalian itu punya keuntungan banyak gitu tapi hanya sekali terjadinya. Habis itu tidak ada orang pernah kembali pada Anda. Ya. Nah, katakan misalnya ya, kalian menaikkan harga 1 juta, oke? Menaikkan harga 1 juta. Nah, ini dinaikkan. Sementara tetangga-tetangga kanan kirinya kalian cuma menaikkan 100.000, 200.000 sampai 500.000 saja. Kalian menaikkan harga 1 juta. Oke, mungkin ada yang membeli 1, 2 sampai 10 orang membeli. Oke, keuntungannya 10 juta, ya. Oke. Tapi besoknya lagi begitu kalian menjual barang mahal, kemudian orang customer kan sekarang pinter-pinter kan meng-cross-check pada orang lain gitu loh, kok mahal di sana. Pasti pembeli Anda tidak akan kembali pada Anda. Jadi cukup sekali saja. Ya, oke, keuntungannya tadi sudah lumayan dapat 10 juta, tapi selamanya tidak dapat duit lagi. Nah, bandingkan sekarang kalau kalian keuntungannya cuma 100.000 tadi. Ya. Tapi sekarang orang 10 tadi beli, sama-sama 10 orang aja yang beli. Beli 10 gitu ya. Kalian keuntungannya dapat 1 juta. Tapi 10 orang itu akan menceritakan pada 10 orang lainnya. 10 orang lainnya akan menceritakan pada 10 orang lainnya itu loh. Barangnya bagus, harganya murah, berbondong-bondonglah orang ke sana. 100.000 kalian keuntungannya dikalikan tiba-tiba orang datang 100 orang misalnya. Yang datang 100 orang. Tadi karena apa? 1 orang bilang pada 10 orang, 1 orang pada bilang 10 orang, yang sama berarti ada 100 customer, dikalikan 100.000, ketemu juga 10 juta juga. Ya kan? Tapi yang ini langgeng itu berhenti. Ya, berhenti ininya penjualannya. Nah, itu seperti itu ceritanya. Ya. Jadi sekarang ada cobaan yang Anda hadapi, tetapi itu bukan membuat Anda mati, melainkan harus bangun dan membuat Anda lebih tangguh menghadapi hari esok yang lebih berat. Artinya sekarang kalau kalian pelan-pelan bersinar terus tumbuh gitu ya, usaha kalian bisnisnya lancar, bisnisnya adalah bisnis yang halal, bisnis yang memiliki etika yang baik gitu ya. Suatu saat pasti akan tumbuh dengan baik. Itu seperti itu. Ya, kalian lihatlah dalam kehidupan kita dalam sehari-hari, sebuah tumbuhan kalian tanam dari biji gitu ya, dia tidak mungkin langsung dari jadi pohon ya, pasti dia akan jadi dari biji tadi tumbuh tunasnya, terus kemudian lama-lama daunnya tambah melebar, kemudian dia menjadi batang yang kuat dan seterusnya, kemudian akarnya sampai masuk ke dalam tanah sehingga dia jadi kokoh ya, seperti itu adalah sesuatu yang tidak instan ya. Oke. Jadi sekarang saya masuk ke materi bagaimana sekarang berbisnis dengan etis ya.
Yaitu yang pertama adalah berperilaku jujur dalam menjalankan aktivitas bisnis, yaitu meliputi apa? Seluruh aspek dalam menjalankan usaha. Misalnya apa yang bersifat jujur itu? Ya, kalau misalnya barang Anda itu produknya jelek, ya bilang jelek. Tapi kalau memang produknya bagus, ya bilang bagus, seperti itu. Itu adalah kejujuran. Kita harus mengatakan sesuatu yang terbuka. Ya, kalian bilang bahwa oh enggak, ini kain yang saya jual ini adalah dijamin tidak luntur. Ya, ternyata dibalik luntur tidak dijamin. Ya, seperti itu, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau memang ini luntur Pak, pada pencucian pertama luntur misalnya, sampaikan saja, tapi nanti dengan lunturnya ini hanya menghilangkan lilin-lilinnya yang di luar, tapi berikutnya adalah dia akan menjadi apa namanya, tidak akan luntur lagi. Nah, seperti itu katakan. Ya, misalnya sekarang Pak, ini makanan dijual ya, katanya dijual. Ini makanannya mungkin nanti sore sudah bau Pak. Jadi kalau masih Bapak segera dimakan gitu ya, segera dimakan. Oke, saya beri potongan 50%, silakan. Ini masih bertahan sampai jam sekian. Itu bisa seperti itu ya. Nah, apabila kalian terbuka dalam mengungkapkan apa namanya kekurangan dari produk Anda atau mungkin dari bahayanya ketika kalian apa namanya membuat produk itu tadi itu disampaikan dengan baik, nah dan memasarkannya dengan jujur, kemudian membayar pajaknya juga dengan jujur dan seterusnya ya. Nah, itu akan dijamin pasti dia akan memiliki atau kalian sudah melakukan bisnis yang etis ya, seperti itu. Ya, di situ ya. Jadi di sini misalnya dalam aspek produksi berarti kita menghasilkan produksi sesuai dengan standar kualitas, aman dikonsumsi orang lain dan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh hukum maupun pembeli ya. Jadi kalian contoh-contoh dari berperilaku jujur itu adalah menghasilkan produksi sesuai standar kualitasnya ya. Terus aman dikonsumsi orang lain. Ya, terus kemudian memenuhi ketentuan yang bersangkutan oleh hukum maupun oleh pembeli, sehingga kalian jujur berarti terbuka, menyebutkan segala kekurangan dan bahaya yang timbul dari produk Anda, jujur dalam berproduksi dan memasarkan, dan jujur dalam membayar pajak. Oke, itu adalah bisnis yang etis, ya. Nah, terus yang kedua adalah apa? Mentaati tata nilai, itu merupakan sebuah bentuk etis juga. Yaitu dalam melakukan aktivitas bisnis ada tata nilainya yang tidak tertulis, yang berlaku universal dan harus kita jalankan. Yaitu apa? Misalnya kalian mencari usaha atau menjalankan sebuah bisnis, itu carilah nilai sama-sama untung, win-win solution, saling menghormati, mencegah kerugian pihak lain, keterbukaan, adil dan santun, melayani gitu ya. Nah, semua itu tidak ada tertulis. Anda harus santun misalnya, Anda harus berbuat adil, tidak ada itu. Itu sudah menjadi tata nilai dari kehidupan kita. Ya, seperti itu. Jadi tidak tertulis pun, tapi tetap kita harus tahu. Ya, contohnya misalnya dalam sehari-hari, kalian ketika mengantri ya, ambillah urutan antrian, jangan nyerobot misalnya kayak gitu. Ya, nah itu salah satu contoh ya, tidak perlu ditulis. Sebenarnya kalau kalian pergi ke luar negeri, tidak ada kalimatnya harap antri, tidak ada. Yang ada itu hanya di Indonesia harap antri itu. Karena apa? Karena orang-orang itu sudah menyadari ketika kalian berada pada urutan ini, ketika ada di garis antrian, ya kalian harus tetap mengikuti urutannya tadi seperti itu. Ya, oke. Terus kemudian walk the talk. Apa itu? Yaitu konsisten antara apa yang dilakukan dengan apa yang diucapkan. Itu walk the talk. Ya. Jadi ketika kalian ngomong A, ya seharusnya yang kalian lakukan itu A. Bukan kalian ngomong ini barang bagus, padahal sebenarnya tidak bagus. Nah, itu sudah kalian menyalahi walk the talk tadi. Yang diucapkan tidak konsisten. Ya. Anda perlu bekerja keras untuk menjadi contoh dan menjalankan hal-hal positif yang Anda ucapkan tadi. Ya, jadi kalau kalian mau melakukan mengucapkan sesuatu, kalian jangan terlambat ya, gitu ya. Tapi kalian sendiri terlambat, ya tidak akan nurut. Kamu sendiri terlambat kepakai nyuruh-nyuruh misalnya, ya. Atau ada orang lagi misalnya nyuruh, kamu makan yang ini ya, makan yang bergizi ya, gitu ya. Nah, sementara Anda sendiri tidak makan bergizi, misalnya. Apa namanya? Misalnya makan sayur yang banyak ya, gitu ya. Misalnya kalian nanti punya anak gitu ya, atau orang tua kalian nyuruh kalian makan sayur, sementara orang tua kalian sendiri tidak suka makan sayur, ya pasti anaknya juga tidak akan makan sayur kayak gitu. Ya, jadi apa yang diucapkan itu harus sama, sesuai. Ya, itu adalah walk the talk. Oke.
Berikutnya, pemahaman mengenai etika dalam berbisnis. Usaha yang langgeng adalah usaha yang dijunjung oleh nilai-nilai etika. Itu usaha yang langgeng. Ya. Perusahaan yang tumbuh menjadi besar itu selalu dimulai dari orang biasa yang sedari awal memegang teguh nilai-nilai moral dan etika. Ya, jadi kalian lihat aja sekarang ya, misalnya kalian adalah orang yang beretika, kalian adalah orang yang santun, kalian orang yang hormat pada orang lain. Bandingkan ketika sama preman, misalnya ini contoh sehari-hari aja, bandingkan dengan preman. Preman itu kasar, ya kalian halus, dia kasar. Preman itu jujur, preman kalian jujur. Nah, preman pasti tidak jujur kan? Pasti dia akan mengatakan jelek ini baik, baik ini apa nih, kalau ini baik dia dikatakan jelek, atau kalau ini jelek dikatakan baik, kayak gitu, pasti dia tidak jujur ya, dan seterusnya. Nah, maka dalam kehidupan sehari-hari mana yang lebih selamat dalam perjalanan hidupnya, preman atau Anda yang tadi selalu mengikuti norma kehidupan yang baik? Ya pasti kalian ya. Kenapa? Ya preman itu pasti tidak akan berumur panjang. Berumur panjang dalam arti dalam menjalankan usahanya tidak akan berumur panjang. Dia pasti banyak musuhnya, ya kan? Terus kemudian dia resiko untuk celaka itu lebih besar dibandingkan dengan kalian yang selalu hidup dalam kondisi normal. Terus kemudian si preman tadi kan pasti ketemu sama orang-orang preman juga kan? Nah, di dalam kepremanan tadi itu terdapat apa? Terdapat hukum rimba. Siapa yang kuat, itulah yang menang. Di tempat kalian, yang selama kita lingkungan kita, ya enggak ada. Enggak ada yang kuat-kuatan, enggak ada yang menang-menangan. Kalau bisa kita justru maju bersama, kayak gitu. Ya, nah itu bedanya ya. Oke, terus menjaga kepercayaan dan tidak sembarangan dalam berkata-kata, apalagi dalam bertindak. Biasanya orang yang mengatakan kebohongan itu akan diikuti oleh kebohongan-kebohongan berikutnya. Jadi hati-hati ya. Kalau kalian ngomong A, terus sama orang lain ngomong B, terus lupa tadi yang dikatakan ke B sama ke A itu ketuker gitu ya. Loh, kamu tadi ngomong gini, loh, kamu tadi ngomong gini. Nah, bisa berapi ya. Nah, biasa apa? Bisa kalian menjadi tidak dipercaya lagi. Oke? Bekerja dengan tata nilai dan merekrut orang dengan melihat nilai-nilai yang dianutnya, kemudian mereka menanamkan nilai-nilai yang sehat dari awal, itu akan tumbuh. Perusahaannya akan terus tumbuh seperti itu. Ya. Nah, oke. Berikutnya, apakah etika itu? Gitu ya. Setelah kalian tadi diberikan contoh, ada gambaran gitu ya. Terus kemudian kalian juga diberikan bagaimana sebaiknya gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah etika itu? Yaitu suatu pedoman untuk mendapatkan hidup yang bernilai atau bermartabat. Seseorang itu akan disegani karena martabatnya. Ya, apakah dia harus kaya? Tidak. Apakah dia itu harus pintar? Tidak. Ya, ketika kalian bisa menempatkan diri pada posisinya, ya, dan kalian dapat dipercaya, kalian jujur, itu kalian akan yang dipilih dibandingkan ada orang pintar tapi tidak jujur. Ada orang apalagi orang itu bodoh, males lagi misalnya, ditambah lagi dia tidak jujur lagi, pasti tidak akan kepilih dalam itu. Jadi etika itu adalah pedoman untuk mendapatkan hidup layak yang bernilai dan bermartabat. Ya, jadi etika itu apa? Memberikan petunjuk tindakan-tindakan apa yang benar dan apa yang salah. Ya, ketika kalian bersama-sama katakan nanti misalnya punya satunya IP-nya 3,9, satunya IP-nya misalnya 2,0 misalnya ya, dia berjalan bersama di perusahaan gitu ya. Nah, selama yang katakan IP itu tidak menunjukkan tidak menunjukkan bahwa kalian itu akan sukses di kemudian hari, tidak selalu. Ya. Nah, selama kalian itu tadi itu memiliki etika dan kalian menjalankan semua petunjuk-petunjuk, tindakan-tindakan yang meskipun tidak tertulis itu kita lakukan, ya, maka sementara di sini ada orangnya yang pintar tadi itu biasanya individual gitu ya, biasanya egois gitu, tapi tidak biasanya ya. Maksudnya tidak selalu ya, tapi biasanya seperti itu gitu ya. Nah, terus kemudian ketika berkomunikasi, nah karena ini tadi itu orangnya sangat sangat individual gitu ya, terus kemudian orangnya selalu minta minta harus lebih tinggi, harus minta dihargai lebih tinggi gitu ya. Nah, sementara ini dia lebih supel. Ketika mencari jaringan, mana yang lebih kuat? Ya orang yang supel, orang yang bisa berkomunikasi, orang yang bisa beretika dengan baik, menjalankan tindakan-tindakannya dengan benar kayak gitu ya. Itu yang akan lebih menang. Jadi, ketika punya punya embel-embel saya lulusan kumlot misalnya.
ya. Tapi kalian dalam tindakannya itu tidak beretika, ya sama saja. Kalian tidak ada artinya, ya, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya adalah berdasarkan The Word Book Encyclopedia tahun 2008, etika mengajukan pertanyaan tentang benar dan salah dengan menggunakan metode reasoning, ya, bukan benar salah menurut kepercayaan tradisi. Jadi ketika kalian itu disebut dengan etika, itu bukan dikatakan bahwa oh kamu benar, oh kamu salah, berdasarkan opini kita atau berdasarkan kepercayaan kita, tapi ada reasoningnya, ya. Boleh kalian menjawab berbeda, tapi ada alasannya, masuk akal. Boleh. Berarti kalian sudah beretika. Misalnya contohnya, ya, kalian misalnya apa namanya? Contohnya apa ya? Kalau kalau seandainya kalian produk aja lah ya, yang membuat produk. Katakan misalnya harusnya di dalam produk itu diisi 5 sendok gula, misalnya ya, contoh sederhana aja. Itu diisi 5 sendok gula, ya. Nah, terus kemudian kalian mengikuti ya, ini pakai resepnya harus pakai 5 sendok gula. Ya, kalian ternyata tidak menggunakan 5 sendok gula, tapi kalian menggunakan cukup 3 sendok gula. Ya, apa yang terjadi? Apakah kalian salah? Nah, kalian bukan benar salah di sini, tapi ada reasoningnya ketika kalian menjawab, loh kenapa kok 3 sendok ini apa namanya gulanya kok cuma 3 sendok? Nah, ternyata di baliknya itu karena saya tadi itu menggunakan 75% resepnya. Artinya tadi apa? Oh, ternyata tepung saya tidak sampai 200 gram misalnya. Saya menggunakan tepung hanya 150 gram. Saya menggunakan telur hanya 4 butir, harusnya 8 butir misalnya. Ini sehingga ini harus dikurangi. Nah, kadang-kadang orang tidak mau tahu kan, loh kamu harus gini ya harus gini. Padahal tidak ditahu sebenarnya kenapa alasannya. Nah, itu tadi. Jadi, orang yang dikatakan beretika itu ketika bisa menjawab pertanyaan dengan ada alasannya. Ya. Nah, misalnya tadi juga contoh kalian terlambat, ya. Nah, kenapa kamu terlambat? Wong biasanya lo kamu tidak terlambat gitu ya. Nah, kalian punya alasan misalnya Pak, maaf Pak terlambat gitu ya. Tadi saya katakan misalnya ya jangan berbohong atau Pak tadi jalannya macet, Pak tadi ini padahal sebenarnya kalian baru bangunnya kesiangan. Ya, misalnya, Bu, kalau saya tadi cerita bangun kesiangan, ya saya bisa dimarahi, Bu, saya bisa dipotong, Bu, gitu ya. Oke, katakan gitu ya. Oke, kalian apa namanya? Kalian menutupinya, tapi biasanya dengan menutupi kebohongan tadi akan muncul kebohongan yang lain. Jadi caranya misalnya kalau tadi kalian kesiangan, mohon maaf Pak, tadi saya sudah mempersiapkan diri dan seterusnya gitu ya, dan ternyata kok saya tadi apa begitu ya, pokoknya kalian sebenarnya tujuannya adalah kalian terlambat karena kesiangan gitu ya, karena kesiangan tadi mungkin terus ternyata tadi ada mendadak ini sehingga saya akan mengutamakan ini dulu, mengutamakan ini dulu, tapi akhirnya saya tadi terlambat Pak sehingga masuk sini. Kalau Bapak mau memotong silakan. Malah kalau kalian jujur seperti itu, ya mungkin jadi tidak dipotong. Karena selama ini kalian sudah melakukan tindakan yang baik, tidak pernah tidak pernah bolos gitu ya, atau tidak pernah terlambat kayak gitu. Itu kalian jadinya oke dimaafkan kayak gitu. Tapi kalau kalian sudah kebiasaannya kalian selalu terlambat gitu ya, terus sekali-sekali aja tidak terlambat, kemudian kalian suatu saat terlambat yang tidak bisa ditolerir gitu ya, maka kalian pasti akan ya akan dilakukan tindakan. Kalian ini terlalu sering ini. Jadi ada historisnya gitu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian melakukan sebuah kesalahan dan selama ini kalian tidak melakukan kesalahan, it's okay. Kalian jujur aja kayak gitu. Ya, enggak apa-apa. Dipotong pun juga mungkin ya sebagai konsekuensinya, tapi setelah itu kalian akan dihargai karena kejujuran Anda seperti itu. Oke, jadi ketika ada tugas yang lebih berat mana yang harus dikerjakan pasti pada orang yang jujur melaksanakannya. Oke, seperti itu. Jadi etika itu harus ada reasoning-nya ketika kalian menjalankannya. Ya. Berikutnya, oleh karena itu, selalu ada reason atau alasan mengapa kita harus memegang teguh etika tersebut. Perhatikanlah ada pernyataan sebagai berikut. Ya, lihatlah apa yang Anda lakukan. Anda akan dapatkan kalau Anda konsisten menjalankan apa yang Anda katakan tadi. Misalnya saya bilang pada karyawan, datanglah ke kantor tepat waktu ya. Apa yang saya lakukan, tapi saya tidak akan datang tepat waktu. Apa yang mereka kerjakan, mereka datang tepat waktu. Ya,
Jadi kalau saya bilang kalian datanglah ke kantor tepat waktu dan kalian datang juga tepat waktu, maka mereka pun juga akan tepat waktu. Ya, kalau saya katakan bahwa bersikap positif, kalian juga positif sikapnya, pasti orang yang kalian suruh juga positif. Utamakan pelanggan, saya mendahulukan konsumen atau pelanggan, dan mereka juga mengutamakan konsumen. Nah, itu selalu ada unsur linier, ya. Secara linier itu ada hubungannya. Tapi ketika kalian bertolak belakang, kalian mengatakan, datanglah ke kantor tempat waktu, tapi kalian sendiri terlambat. Ya, beberapa karyawan akan tepat waktu, tapi yang lainnya juga pasti tidak. Gitu. Apalagi yang apa? Yang sudah suka terlambat, ya sudah terlambat aja. Ya, bersikaplah positif, tapi kalian kadang-kadang berlaku negatif, maka hanya beberapa saja yang positif. Orang yang benar-benar yang memiliki etika itu aja yang nurut gitu ya. Selebihnya ya berperilaku negatif sesuai dengan bosnya, ya kan? Utamakan pelanggan, tapi kalian mengutamakan diri sendiri. Ada beberapa saja orang yang nurut, yang lain ada juga yang enggak kayak gitu ya. Jadi ketika kita melakukan etika, tadi tindakan-tindakan itu adalah contoh dari diri kita sendiri, ya seperti itu. Oke, berdasarkan Peter Kusten ya, Kustenbaum tahun 2002 memberikan formula untuk memahami etika sebagai melayani sesama, akhirnya baru disadari di akhir-akhir ini di Indonesia bahwa ketika kita mau mempertahankan bisnis kita, apa yang harus kita lakukan? Serve, layani, ya melayani sesama. Kalau misalnya kita adalah bisnismen, misalnya melayani customer, ya melayani pelanggan, itulah yang harus menjadi etika kita. Ya seorang bisnis mau mempertahankan pelanggan, ya kita layani dengan baik. Kalian beli pada sebuah toko gitu ya, kalian dilayani dengan judes sama karyawannya, apa yang terjadi? Ya pasti pembeli itu tidak akan kembali lagi ke Anda, ke toko Anda, tidak akan kembali. Ya, karena kalian sudah memperlakukan hal buruk, tidak memanusiakan manusia katanya gitu. Ya, tidak mengorangkan orang gitu ya. Nah, itu. Jadi serve itu. Jadi sekarang coba semua kalian ke bank, pasti silakan masuk Pak, ada yang bisa dibantu. Semua sekarang seperti itu. Kalian pergi ke Indomaret, selamat datang di Indomaret, kayak gitu dan seterusnya itu ya. Itu merupakan bentuk-bentuk bahwa dia akan melayani dengan baik. Oke? Nah, seperti itu formula dari Peter. Ya, karena keberadaan kita ditentukan oleh adanya orang lain, maka janganlah melakukan sesuatu untuk orang lain atas apa yang kita sendiri tidak senang menerimanya. Apa itu? Anda tidak senang ditipu, ya maka jangan menipu orang lain. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian sekarang ya, kalian tidak senang barang itu, ya. Terus kemudian kalian berikan pada orang, ya. Nah, ketika kalian mau diberi barang sama orang lain, ya. Kamu mau saya beri barang, milih mana? Milih ini atau milih ini? Milih yang mana? Pasti yang bagus kan? Nah, itu artinya sebenarnya kalian itu adalah ingin punya sesuatu yang bagus, otomatis kalian harus juga memberi sesuatu yang bagus kayak gitu. Ya, jangan kalian menginginkan sesuatu yang baik sementara diberikan orang lain tidak baik, ya. Nah, itu. Oke. Jadi melayani sesama itu juga berarti Anda mau melihat dari kacamata orang lain. Masuklah ke dalam alam berpikir orang lain ya, dan lihatlah apakah perbuatan Anda itu sudah menyenangkan atau tidak. Ya, seringkali orang tidak menyadari perbuatannya akan mencelakakan orang lain sebelum waktunya tiba. Ya, seperti itu. Kadang-kadang tidak disadari. Ya. Nah, maka kalian bagaimana caranya? Ya seperti tadi, kalau kalian tidak ingin ditipu, ya ditipu oleh orang lain, ya jangan menipu orang lain, itu kuncinya. Ya, itu sudah menjadi filsafat dalam hidup kita harusnya. Ya, jadi melayani sesama itu juga berarti menjadi mentor atau guru yang membantu karyawan Anda menemukan hidupnya, melepaskan belenggunya, dan membuat hidup mereka lebih bermakna dan lebih bernilai. Jadi kalau kalian melayani sesama kayak tadi itu, misalnya melayani customer dengan baik, pasti dia akan menjadi pelanggan setia, akan kembali ke sana. Meskipun kalian lebih mahal dikit aja, Anda saya tetap ke sana karena orangnya baik gitu ya. Gitu. Paham ya? Jadi jangan hanya gara-gara uang, gara-gara kalian menghitung dari selisih keuntungan gitu ya, terus kemudian kalian mengabaikan yang lainnya. Nah, terus akhirnya yang didapat tadi itu
tidak akan langgeng, ya. Seperti itu. Ya, jadi ini tipsnya. Nah, seperti biasa kalau sudah tips berarti ini sudah terakhir, ya. Jangan masuk ke dalam bisnis yang tidak real, apalagi yang menjanjikan kekayaan dalam waktu cepat atau instan. Jadi sekarang kalau kalian ditawar-tawari gitu, ayo kita instan, ayo kita menggunakan bisnis, ayo gini 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 ya, secara instan nanti gini gini nanti balik modal dalam waktu 1 bulan udah balik modal dan bla 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 bla. Gitu ya, berbunga-bunga, berbumbu-bumbu gitu ya. Nah, itu hindari ya. Kalian lebih baik membaca buku dengan tepat, bagaimana cara untuk mendapatkan sesuatu itu secara real, daripada sekarang kalian mendapatkan sesuatu yang instan, hasilnya juga akan instan. Ya, jadi hindarilah membaca buku yang menjanjikan cara-cara cepat, instan, dan memotong kompas. Ya, yakinkan dan ucapkan terus dalam diri Anda bahwa Anda mampu bekerja keras dan kerja keras selalu berakhir baik. Ya, kalian belajar dengan keras, hasilnya akan baik, nilai kalian mungkin jadi bagus gitu ya. Kalau seandainya ternyata jelek juga, ya mungkin cara belajarnya salah gitu ya. Kalian tidak pakai tanya kanan kiri, kalian merasa benar jawabannya, padahal salah gitu. Itu juga tidak bagus ya. Kerja keras dalam sesuatu hal yang salah itu tidak direkomendasikan ya. Bagaimana caranya? Ya harus berdiskusi. Tidak ada orang pinter, tidak ada orang yang sukses itu tanpa bantuan orang lain, tidak ada. Ya, karena manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi harus ada apa? Ada interaksi antar manusianya. Oke, wong mesin aja loh ada interaksinya ya, manusia apa HCI singkatan dari apa? Human Computer Interaction. Nah, jadi ada sama mesin yang mati aja kita harus berinteraksi. Masa sesama manusia aja kita tidak bisa? Kan itu kayak gitu ibaratnya. Ya. Berbisnislah dengan nilai-nilai kejujuran, keadilan, persamaan, keterbukaan, win-win, solution, melayani, dan tanamkanlah nilai-nilai itu di usaha yang Anda bangun. Ya, jangan tergoda untuk cepat berhasil. Ingatlah, semua ada waktunya. Waktu yang terlalu cepat dipacu dapat berisiko negatif. Rekrutlah karyawan yang jujur dan jalankan apa yang Anda ucapkan. Ya, jadi yang tadi dikatakan A, ya harusnya kita juga berbuat A tadi. Ya, oke. Nah, jadi selesai sampai di sini kuliah untuk materi dari etika bisnis ya. Ada yang tanyakan? Silakan. Atau punya pengalaman? Ya, punya pengalaman ketika kalian melakukan etika bisnis. Nah, dalam hal ini tidak selalu apa namanya? Dalam bentuk bisnis gitu ya. Dalam kehidupan etika sehari-hari aja, etika profesi ataupun kalian punya etika dalam bentuk lain itu tetap selalu unsur ya serve, unsur melayani, unsur kejujuran, unsur kalian mengatakan secara terbuka gitu ya, itu pasti akan lebih baik hasilnya. Silakan, ada yang tanya? Ya, Felis. Felis mau bertanya? Nggak ada sih, Bu. Nggak ada? Belum. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri ya. Untuk yang bab 7, kita lanjut ke bab 8. Oke, terima kasih. Saya tutup dulu. Biar nanti ini terekam. Ya.